Ya, oke. Untuk pagi ini kita akan belajar terkait yang metode Jacobi dengan Gauss-Seidel. Nah, ini ada DP nama ini leleran ini. Nah, ini sebenarnya kok iterasi ini ya. Iterasi. Masih ingat iterasi itu DP arti apa? Yang kelas pemrograman biasa dengar-dengar kata iterasi. Iterasi itu apa? Pengulangan. Pengulangan ya. Thank you, Rival. Nah, jadi di dalam orang menyelesaikan uh, solusi persamaan linear ini, sistem persamaan linear ini, selain yang tadi ya, selain yang sebelum-sebelum orang belajar itu kan orang pakai boleh hitung sendiri, boleh pakai metode Gauss, pakai metode-metode lain. Nah, ini yang kali ini pakai metode iterasi. Pakai metode iterasi. Ini leleran ini iterasi ini ya. Nah, jadi orang baca metode eliminasi Gauss melibatkan banyak galat pembulatan. Ya, yang orang tahu ya. Di metode Gauss itu, eliminasi Gauss itu ada galat ya, galat pembulatan. Nah, itu makanya ada beberapa trik-trik yang digunakan itu supaya DP hasil jadi lebih bagus ya, yang di metode Gauss itu. Entah mungkin pakai pivot, orang rubah-rubah DP baris itu dia toh, orang tukar-tukar DP baris, ataupun bisa saja pakai, ya mungkin pakai pivot sebagian, atau misalnya pakai pivot penuh ya. Nah, galat pembulatan yang terjadi dapat menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi sebenarnya. Nah, ini. Jauh ini karena DP error tadi ya. Karena DP error. Baru gagasan metode iterasi pada pencarian akar persamaan nirlanjar ini linear ya. Linear. Dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan SPL. Dengan metode iterasi, galat pembulatan dapat diperkecil karena kita dapat meneruskan iterasi sampai solusi seteliti mungkin sesuai dengan batas galat yang kita perbolehkan. Nah, jadi di dalam metode iterasi ini kita juga boleh menentukan berdasarkan dari DP galat ya. Jadi kapan DP iterasi itu berhenti? Nah, itu kan ketika orang masukkan programming ya, ketika orang berprogram, orang itu juga kan harus menentukan kapan iterasi ini berhenti. Nah, kapan iterasi ini berhenti, orang boleh menentukan dengan ini, pakai batas galat ini. Soalnya kalau misalnya kita tidak menentukan DP kondisi kapan dia berhenti, yaitu dia akan looping terus ya. Kalau misalnya di program, dia akan looping terus, cari terus. Makanya mesti ada batas galat yang diperbolehkan. Dengan kata lain, besar galat dapat dikendalikan sampai batas yang bisa diterima. Nah, jadi kemarin-kemarin itu kita sudah belajar beberapa metode. Jadi kalau tadi yang kita lihat ada 6 metode, berarti ada 4 ya. 4 metode itu dibilang metode langsung. Metode langsung atau direct. Nah, baru untuk yang hari ini kita akan belajar pakai metode tidak langsung. Metode indirect ya. Atau bisa saja disebut dengan metode iteratif. Nah, jadi 2 minggu lalu itu, 2 minggu kita belajar terkait metode langsung. Nah, untuk yang hari ini kita akan belajar terkait metode tidak langsung atau disebut metode iteratif. Nah, metode iteratif berarti ya pengulangan ya. Nah, oke. Untuk yang metode Jacobi dan Gauss-Seidel itu, dasarnya itu dari ini. Nah, dasarnya itu dari ini. Sistem persamaan linear. Nah, jadi kalau kita lihat toh, DP notasi kan seperti ini. Ada A11, X1. A11 itu kan nanti kan di matriks ya. Ada A11, baru ada tambah A12, X2, tambah titik, tambah A1N, XN sama dengan B1. Nah, biasanya kan untuk yang A ini, yang nilai A ini A11, A12, A13, nah itu yang kita masukkan ke dalam matriks. Tapi nanti ini di DP dasar adalah seperti ini ya. Nah, ini merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear. Nah, ini untuk pakai metode Jacobi, untuk metode Jacobi dan Gauss-Seidel itu ada sedikit syarat. Ada syaratnya ini. Ada syarat bahwa
AKK itu berarti untuk yang di AP diagonal ini, kalau bilang KK itu kan berarti kalau misalnya ada 4 ya, misalnya ada 4 matriks, misalnya di sini, di sini, di sini, di sini, orang bikin, 3 aja ya, bikin 3 matriks. Nah, kalau bilang AKK itu berarti kalau misalnya AKK, kalau misalnya di baris pertama, kolom pertama sini tadi ya. Nah, baru kalau di baris kedua, kolom kedua. Nah, baris ketiga, kolom ketiga. Nah, ini DP syarat ini, diagonalnya ini ya, diagonalnya ini ya. Ya, ini tidak terlalu bagus. Nah, diagonalnya itu tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Ini, syarat AKK itu tidak boleh sama dengan 0. Dengan K itu kan DP ini ya, DP baris atau DP kolom. Nah, ini nanti dari sini, dari yang kotak ini, dia akan diturunkan menjadi ini. Nah, dia akan diturunkan menjadi ini. Mungkin teman-teman bingung ini ya, siapa boleh jadi model begini dia ya. Tunggu, Ner ambil tablet dulu. Tunggu. Di mana tempat kosong? Ya, ini yang whiteboard sudah paling ini, whiteboard. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah melihat. Siap. Thank you ya atas respon. Nah, jadi kan kalau yang orang lihat tadi ya, ada A11 X1 tambah A22 A12 ya, A12 X2 tambah misalnya A13 X3 ya. Nah, kalau yang di tadi orang itu nyana yang ini ya. Nah, coba orang lihat tadi. Nah, yang ini orang bikin cuma sampai 3 aja ya, supaya agak simpel ya. Kalau ini kan sudah sampai N ya. Sudah sampai N. Nah, itu nanti orang kurang mau tambahkan nanti di itu dia. Nah, Ner cuma mau jelaskan bagaimana ini rumus ini sampai jadi model rupa tadi. Nah, ini anggap saja sampai 3 ya. Nah, berarti di sini ada A21 X1 tambah A22 X2 tambah A23 X3. A31 X1 tambah A32 X2 tambah A33 X3. Nah, ini misalnya sama dengan misalnya ini B1 ini kalau nggak salah tadi ya. Oke. B1, ini B2, ini B3. Nah, sekarang bagaimana orang mau mencari nilai dari si X1 ini, si X2 ini, dan si X3 ini. Nah, dengan cara kalau misalnya untuk yang persamaan yang pertama ini ya, untuk persamaan yang pertama yang di atas ini, A11 X1 tambah A12 X2 tambah A13 X3 sama dengan B1. Nah, orang target kan adalah mencari yang X1 ini ya. Berapa nih nilai X1 ini? Untuk mencari nilai X1 ini ketika orang jadi makanya yang ini ya, yang ini orang pindahkan ke bagian sini ya. Nah, jadi di sini jadi A11 X1 sama dengan
B1 dikurang dengan A12 X2 dikurang dengan A13 X3. Ya toh? Nah, orang target adalah mencari X1 ini. Jadi makanya X1 sama dengan B1 dikurang dengan A12 X2 dikurang A13 X3 per berapa sih ini? A11. A11. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya orang mau cari X2, langsung saja ya. DP langsung di sini. X2 sama dengan B2 dikurang A21 X1, ayo. A2 A22 X2 A22 kan ini. A23 Orang membagi di sini yang DP A22. A23 A23 X3. X3. Kalau X3 berapa? B3 dikurang A3 A31 X1 kurang A32 X2 per A33. A33. Nah, jadi ini 1, ini X1, ini X2, ini X2, dan ini X3. Nah, karena ini makanya dia diturunkan jadi begini ya. Benar, balik lagi ke slide ya, supaya Moni boleh paham kenapa dia boleh jadi begitu. Nah, yang ini tadi ya, yang teman-teman sobeking, X1 sama dengan B1 dikurang A12 X2 kali titik-titik-titik ya. Ini dan seterusnya ini. Nah, X2 itu sama dengan B2 dikurang A21 X1. Nah, ini yang orang sobeking tadi ini ya. Nah, jadi makanya dia perumus di dalam Jacobi dengan pakai metode Jacobi dengan metode Gauss-Seidel itu dari sini. Dari sini dia DP konsep dong. DP konsep itu dimulai dari sini. Nah, untuk yang X0. Nah, ini kan bilang iterasi ya. Ini kan bilangan orang bilang iterasi. Ada iterasi ke-1, ada iterasi kedua. Nah, di sini dia bilang ada iterasi ke-0. Ini DPK ini ya, menandakan DPK ini. Nah, K yang K ini, itu DP pangkat. DP iterasi ya, menandakan DP iterasi. Nah, untuk yang dipakai metode ini, untuk yang DP X0 ya, X0, iterasi ke-0 ini, orang boleh tentukan sembarang bilangan. Nah, makanya di sini dibilang ada tebakan awal. Ada tebakan awal. Jadi orang boleh tebak. Orang boleh kasih sembarang angka. Orang bisa saja kasih sembarang angka untuk yang X0 ini. Karena memang X0 ini kita butuhkan untuk cari DP hasil. Nah, jadi makanya di sini butuh yang X0 ini, butuh yang iterasi ke-0 ini. Nah, baru selanjutnya ini yang terkait galat ya, terkait DP galat. Ini terkait galatnya. Jadi misalnya ya, ini kalau misalnya X1 di iterasi ke-1, tong sebab kurang dengan X1 di iterasi ke-0, terus bahagi dengan X1 iterasi ke-1. Ya, nanti mungkin orang akan lihat nanti ya, supaya lebih jelas. Soalnya kalau misalnya mungkin kalau cuma di slide begini kong simbol-simbol, ya mungkin agak masih bingung ya. Tapi nanti ketika soal praktek, orang soal lebih paham ini. Nah, syarat juga dari untuk yang metode iterasi ini ya, syarat untuk metode iterasi ini adalah agar ini ya, agar iterasinya konvergen, maka sistem itu harus dominan secara diagonal. Dia harus dominan secara diagonal. Apa maksud dari dominan secara diagonal? Nah, ini contoh sistem persamaan linear yang dominan secara diagonal. Bagaimana orang melihat itu dia? Dominan secara diagonal. Nah, ini orang lihat untuk yang DP diagonal. Jadi orang lihat ketika DP diagonal. Nah, diagonalnya itu kan yang ini ya. Ini masih drawing. Nah, ini 3, 4, ini diagonalnya dan 8. Nah, dominan secara diagonal. Jadi untuk ini orang pakai angka absolut ini ya.
absolut 3. Jadi untuk yang nilai-nilai negatif itu dihilangkan. Maka yang DP diagonal ini harus lebih besar. Harus lebih besar dari DP yang lain-lain. Jadi kalau kayak ini, 3 ini, yang ini, diagonal ini yang pertama ini 3, itu harus lebih besar dari yang di sini. Yang koefisien di muka ini 1 ditambah absolut min 1. Nah, ini makanya di sini ya. Ini nilai X2, ini nilai X3 ya. Nah, berarti kan di sini 3 lebih besar dari 2. Betul toh? Nah, jadi DP dominan ini harus diagonal ini harus dominan. Nah, contoh untuk yang kedua ya, 4. 4 ini ya, 4 pakai tanda absolut ini 4 harus lebih besar dari 2 yang ini ditambah dengan 1 yang ini. Nah, jadi di sini dia bilang ketika orang mau lihat itu ya, 4 lebih besar dari 3. Nah, untuk yang baris ketiga di sini ya, DP 8 harus lebih besar dari ini 1, ini 5, 6 ya. Nah, jadi kalau ketika orang lihat ini, nah ternyata DP diagonal itu dominan. DP diagonal dominan, nah maka pasti DP iterasi itu pasti akan konvergen. Nah, jadi itu DP pendahuluan untuk metode iterasi. Nah, di sini kan disuruh bilang metode iterasi itu ada 2. Ada Jacobi sama Gauss-Seidel. Nah, jadi itulah DP syarat-syarat dan DP konsep awal dari metode iterasi ini. Oke, sampai sini boleh ikuti? Boleh. Kalau misalnya sudah tinggal, nggak apa-apa. Langsung potong saja Pak Mner, nanti langsung tanya. Nanti Mner coba jelaskan ulang kalau misalnya mulai ketinggalan ataupun mulai bingung, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ini ya. Ada metode iterasi Jacobi, pakai metode Jacobi. Nah, ini kan ada kayak tadi ya, tebakan awal. Ada tebakan awal. Terus untuk yang iterasi pertama, masih sama kayak tadi ini ya, DP konsep ini ya. Masih sama kayak tadi DP konsep. Ini DP gambar jadi bisa ya. Untuk iterasi kedua, masih sama juga ya dengan yang tadi ini. Masih sama dengan yang tadi, konsep awal. Nah, ini ada DP rumus umum, sama juga ini ya, DP rumus umum ini. Cuma mau menyederhanakan kok yang ini. Gauss-Seidel. Nah, Gauss-Seidel ini bisa dibilang kecepatan konvergen pada aliran Jacobi dapat dipercepat bila setiap harga X1, XI yang baru dihasilkan segera dipakai pada persamaan berikutnya untuk menentukan harga X ditambah 1 yang lain. Nah, ini ada metode Gauss-Seidel. Ini juga untuk yang DP iterasi pertama sama ini ya, dengan yang tadi ya, DP konsep. Iterasi kedua juga sama. Untuk DP rumus umum juga kayaknya hampir sama ini ya. Nah, di sini ada DP soal ya. Ada DP soal. Pertama, apa yang pertama orang mesti lihat? DP diagonal ini ya. DP diagonal ini ya, jangan lupa. Dan diagonal itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Diagonalnya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini nanti ada DP cara-cara ini. Bagaimana cari? Oke. Orang ambil ini aja ya. Orang ambil ini sebagai contoh ya. Nanti orang akan Nah, jadi nanti ini orang akan ambil dia sebagai contoh. Ini boleh Oke. Nah, kalau yang waktu pakai Gauss itu kan ada banyak cara ini ya. Ada banyak cara untuk mau hitung-hitung yang ini SPL ini. Karena dia pakai konsep iterasi. Jadi benar nyanda hitung-hitung manual lagi ya. Kalau lalu kan orang hitung-hitung manual toh. Tapi karena ini pakai konsep iterasi, berarti kan mau ada perulangan.
Nah, ini benar pakai alat bantu lah, alat bantu, ada software bantu. Nah, software bantu boleh pakai pakai bahasa pemrograman ya, boleh pakai bahasa pemrograman apapun. Dan ada juga yang boleh pakai Excel. Nah, ini benar pakai Excel ya. Bagaimana sih orang melihat bagaimana itu iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Oke, yang soal tadi benar so copy. Nah, ini benar tulis di sini ya. Jadi soal boleh copy langsung. Nah, anggap saja ini X1 ya, yaitu sama dengan X2 dan Z itu sama dengan X3 ya. Jadi X itu sama dengan X1, yaitu sama dengan X2 dan Z itu sama dengan X3. Nah, makanya di sini X1 ya, X1 sama dengan bagaimana tadi ketika orang mau masukkan ke dalam rumus yang tadi yang dicoret-coret. X1 sama dengan 7 kurang tambah Tambah Y. Y tambah Y kurang Z bahagi 4. 4. Oke. Ini orang coba ulang dulu, nggak usah pakai X1 ya. X saja ini. Nah, selanjutnya di sini. Y sama dengan minus 21 kurang 4X kurang Z kurang Z. Terus per 8 bagi 8. min 8 Min 8 ya. min 8 atau 8 enggak kali ya. Ada ini ya, ada tanda minus di sini ya. Atau ini kurang jelas, orang perbesar saja. Terlalu kecil tadi. Iya, oke, sorry. Ner juga baru sadar ya, DP tulisan terlalu kecil. Nah, jadi min 8 sini ya. Min 8. Nah, sekarang sini Z sama dengan 15 kurang tambah 2X 2X kurang Y 5Z. per 5 per 5 ya. 5 Oke. Nah, sekarang orang akan bikin dia ke dalam bentuk iterasi. Anggap saja di sini ada X, di sini ada Y, di sini ada Z. Nah, di sini anggap saja ada error ya. Jadi tadi kan ketika untuk diiterasi kita harus melihat DP error ya, melihat errornya ini. Error misalnya ini error X, ini error Y, ini error Z. Nah, kita akan pakai metode Jacobi dulu ya. Orang pakai metode Jacobi dulu. Nanti sebentar pakai Gauss-Seidel. Karena tadi di materi Jacobi duluan. Oke, ini iterasi. Ada iterasi ke 0, iterasi ke 1, iterasi ke 2, iterasi ke 3, iterasi ke 4, dan seterusnya. Oke, sebelumnya di sini kan ketika dibilang ya, harus ada tebakan awal. Ya toh? Harus ada tebakan awal. Nah, jadi di sini, di kolom yang ner ada blok ini, orang boleh isi sembarang bilangan. Nah, anggap saja misalnya ini 0 ya, misalnya ya, 0, ini 0. Nah, sekarang untuk mengisi ini X ini ya, ini pakai Jacobi ya. Nah, untuk mengisi ini nilai X ini, iterasi ke 1 ini, orang ikut rumus yang ini. Yang di atas ini. Jadi sama dengan 7 ditambah Y. Nilai Y orang ambil yang ini. Nilai Y. Orang ambil yang ini ya. Nah, baru dikurang dengan Z. Orang ambil yang ini. Lalu kemudian dibahagi 4. Oke, itu sesuai yang rumus yang ini ya. Sesuai rumus ini ya. Kalau sudah enter. Nah, untuk yang Y, orang ikut rumus yang ini. Yaitu sama dengan minus 21 dikurang, ini pakai kurung supaya jelas ya, DP ini, kurang 4 kali X. Nah, ini.
kurang 4 kali ini. Baru kurang dengan Z. Nah, DP hasil bahagi dengan minus 8. Nah, DP hasil ini. Untuk yang Z, orang ikut lagi ini, yang di atas. 15 ditambah dengan 2 kali X. Dikurang dengan Y. Bahagi 5. Nah, dapat DP hasil ini. Nah, untuk DP hasil, orang boleh bikin itu dalam bentuk iterasi. DP iterasi, orang tarik saja ini ke bawah. Coba tes tambah tarik ini. Orang mau lihat dia mau sampai berapa ini. So boleh kelihatan tuh ini. Kira-kira DP jawaban, DP X nilai berapa, Y nilai berapa, Z nilai berapa. Coba dari tabel ini. Ada yang boleh menyimpulkan? X2, Y4, Z3. Jadi manis boleh baca ini. Berarti X itu DP nilai 2. Kalau untuk yang Y, DP nilai 4. Z itu DP nilai 3. Nah, jadi ini kalau tarik iterasi ini. Sorry. Nah. Ini yang terkait DP error gitu. So, tak lupa ini DP error. Error itu sama dengan ini dikurang dengan ini, gitu, dibahagi dengan ini dikali 100. Nah, ini copy saja ke sebelah ini. Ini juga orang boleh ini ya, tarik ke bawah ini. Nah, semakin kecil DP error itu kan semakin lebih bagus toh. Semakin kecil errornya, semakin lebih bagus dia ya. Jadi makanya ini kalau misalnya orang terus-terus ini, bisa saja dia akan semakin mengarah ke 2, ini semakin mengarah ke 4, ini semakin mengarah ke 3. Nah, ini untuk yang pakai metode Jacobi ya, pakai metode Jacobi. Nah, jadi untuk yang metode Jacobi seperti itu. Nah, kalau orang mau lihat DP error ini agak ini ya. Ini ada positif, ini minus, positif, positif, minus, positif, positif, minus, positif, positif, minus. Nah, jadi DP error ini agak apa ya, berupa model zigzag begitu ya. Positif, positif, minus, positif, positif, minus. Ini juga sama ya. Positif, minus, positif, positif, minus, positif, positif, minus. Ya, dan seterusnya. Tapi dari metode iterasi ini, teman-teman boleh lihat DP jawaban itu kira-kira seperti apa. Ini kalau misalnya orang coba tes tarik lagi ke bawah. Nah, ini sampai di 0 bahkan ini ya. Sudah apa ini? 2, 4, 3. 2, 4, 3 ini DP jawaban. Ini sampai berapa iterasi ini? Orang coba tes lihat. Nah, ini kalau orang lihat sampai iterasi ke-35 ini ya, baru dia 0 di sini ya. Tapi tidak perlulah untuk kalau misalnya ketika teman-teman bikin program, tidak perlulah sampai iterasi sampai dia 0 ini. Nah, teman-teman boleh atur di DP Galat ini ya. Nah, teman-teman boleh atur di DP Galat ini. Mau berhenti sampai kapan? Sampai misalnya kalau orang lihat ini, nah, kayak di sini mungkin sampai berhenti sampai sini juga kayaknya boleh ini ya. 2, 4, 3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu untuk metode iterasi Jacobi. Metode iterasi Jacobi. Nah, kalau metode iterasi Gauss-Seidel seperti ini. Biar copy saja ini ya. Ini agak sekecil ini. Agak sekecil. Nah, untuk metode iterasi Gauss-Seidel masih sama juga. Oh sorry, benar balik juga di Jacobi ini ya. Nah ini kan benar bilang Jacobi DP awal, orang boleh tentukan DP tebakan ya, tebakan awal. Ini kalaupun misalnya benar mau isi 3, ini benar isi 1, ini benar isi 5.
Coba tolong lihat di bawah ya. Dia masih tetap sama ini ya, mengarah ke 2, 4, dan 3 ini ya. 2, 4, 3. Ini benar rubah lagi misalnya ini 100 misalnya. Ini misalnya 20 ini minus 60. Dia masih tetap sama juga ini ya. Dia mengarah ke 2, 4, 3. Nah, jadi bisa dibilang ini tebakan awal ini tidak terlalu ini ya. Jadi makanya ini dibilang tebakan ya, tebakan. Jadi orang butuh nilai awal. Orang butuh nilai awal untuk menghitung ini. Berapapun tebakan awal yang orang isi, hasilnya dia akan mengarah ke jawaban, solusi dari persamaan linear tersebut. Nah, itu yang tadi ya, terkait yang tebakan awal. Linear balik lagi ini ke Gauss-Seidel. Gauss-Seidel dia mirip-mirip dengan Jacobi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia juga di Gauss-Seidel butuh tebakan awal ya. Nah, ini anggap saja melihat isi 0 dulu. Supaya tidak bingung. Nah, di Gauss-Seidel dia juga hampir sama dengan Jacobi ya. Orang mau isi ini nilai X ini pakai yang ini. Nah, orang mau isi yang nilai X ini pakai yang ini. Nah, jadi untuk yang di Gauss-Seidel ini, coba teman-teman sambil ini. Berapa tong mau isi di sini? 7 tambah Y dikurang dengan Z dibahagi dengan 4. Iya toh? Nah, untuk metode Gauss-Seidel, bedanya antara Jacobi dengan Gauss-Seidel, kalau Jacobi ini ya, orang lihat misalnya yang di Y ini ya. Nah, dia ambil dari iterasi ke 0. Diambil dari iterasi ke 0. Nah, kalau untuk yang Gauss-Seidel ini, ketika misalnya dia PX, dia sudah apa yang ini, nah dia pakai yang X yang ini. Dia tidak pakai X yang di atas ini. Jadi kalau yang di sini, minus 21 dikurang dengan 4 kali yang ini. Nah, dikurang dengan Z. Z kan yang DP nilai terakhir kan yang ini. Nah, baru dibahagi dengan minus 8. Nah, untuk yang Z, orang akan mengikuti yang ini. Yang nilai Z ini. Orang akan mengikuti yang ini. Sama dengan 15 ditambah 2 pakai kurung. 2 kali, nah ini kan 2 kali X ini ya, 2X. Nah, tapi X yang dipakai bukan X yang di atas, tapi X yang ini. X yang ini ya. X yang orang sudah apa baru-baru. Jadi untuk yang di Jacobi, dia itu pakai iterasi sebelumnya. Sedangkan kalau yang di Gauss-Seidel, apa yang dia dapat barusan. Jadi kalau misalnya X sudah dapat, nah dia ambil yang nilai barusan itu yang tadi ya. 2X ini dikurang dengan Y. Nah, Y yang diambil bukan yang di atas ini, tapi yang di sini. Bahagi dengan 5. Nah, dapat hasil. Ini untuk DP error juga sama ya. DP error sama dengan ini dikurang dengan ini. Dibahagi dengan ini dikali dengan 100. Nah, ini juga sama ya. Ini sama. Nah, ini orang tinggal tarik lagi dia ke bawah. Nah, sama tuh kira-kira DP hasil. Dia mengarah ke 2, 4, dan 3. 2, 4, dan 3. Ini juga sama ya, tebakan awal ya. Mengisi 100, 20, 60. Tetap hasil akhirnya dia akan mengarah ke 2, 4, dan 3 ini ya. Nah, ini juga ada DP nilai error. Nah, ini nilai error. Nah, jadi sampai sini teman-teman boleh paham beda antara Gauss-Seidel dengan Jacobi, atau setidaknya DP bagaimana DP iterasi lah. Boleh paham?
Boleh, Mir. Boleh, Mer. Boleh? Boleh. Nah, apalagi ini saya pakai alat bantu ini ya, kalau misalnya iterasi ini saya pakai alat bantu ya. Jadi lebih enak toh daripada mau hitung manual. Lalu kan masih hitung-hitung manual. Nah, ini kalau misalnya saya pakai alat bantu jadi lebih enak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Biar balik lagi ke slide-nya. Mana yang slide tadi? Lihat di DP buku ya. Nah, ini tuh buku yang metode numerik ini, yang torang pakai ini, yang Capra punya ini ya. Ada yang mau lihat, saya kasih penghuni ini. Nah, yang ini. Terlalu besar. Kayaknya 350 deh. Nah, oke. Ini terang baca dulu di bawah ya. Ya, yang ini, yang A ini dibilang A ini metode Gauss-Seidel. Kalau yang B itu metode Jacobi ya, terang lihat di sini. Nah, kalau pakai Gauss-Seidel ya, Gauss-Seidel berarti kan yang iterasi yang kedua ya, yang terakhir tadi benar ada bilang. Nah, jadi nilai X ini ketika orang sudah dapat nilai X ini, orang langsung pakai dia untuk mencari nilai X2. Nah, kayak tadi ya. Jadi ketika orang sudah dapat DP X1 tadi berapa, orang langsung pakai itu. Orang langsung pakai itu untuk mencari nilai X2. Nah, ketika X2 sudah dapat, nah, orang mau cari X3 toh. Nah, X3 ini nilai yang X2 ini ya. X2 ini dimasukkan ke sini, ke nilai X2. Nilai yang X1 ini orang masukkan tetap ke sini. Nah, jadi untuk yang di ketika cari X3, nah, orang pakai yang X1 dan X2 yang sudah dapat sebelumnya. Sudah dapat di iterasi itu ya. Nilai yang sudah dapat di iterasi itu, orang langsung masukkan. Orang langsung masukkan dia itu ke dalam rumus. Nah, jadi ketika dia di second iteration, iterasi kedua, nah, nilai X3 ini yang masuk ke sini. Nilai X3 ini dia masuk ke sini. Nah, untuk X2 ambil yang mana? X2 ambil yang ini ya. Ambil yang ini. Nah, jadi seperti itu DP iterasi. Untuk di metode Gauss-Seidel. Nah, sedangkan kalau untuk di Jacobi itu dia ambil yang kayak ini ya. Dia ambil ini first iteration. Nah, ini first iteration, dia so hitung ya. Nah, berarti iterasi ini dia akan ambil dari nilai sebelumnya ya, nilai dari iterasi sebelumnya. Kalau ini ambil nilai sebelumnya dari iterasi yang sama ya. Nah, kalau ini berarti dia ambil dari iterasi sebelumnya. Jadi ketika dia sudah dapat X1, X2, dan X3, nah, di second iteration baru dimasukkan ini nilai X1, X2, dan X3. Nah, berarti X2 ini, mau cari X1 ini, nilai X2 ini, pakai ini. Nah, nilai X2 ini diambil dari sini ya. Diambil dari sini. Untuk nilai X3 ini diambil dari sini. Dari iterasi sebelumnya. Begitu juga untuk yang ketika mencari X2 ya. X1 ini diambil dari sini. Nah, untuk yang X33 ini diambil dari sini. Nah, begitu juga untuk mencari X3 ya. Yang X3 ini, X1-nya ini diambil dari sini. X2-nya itu diambil dari sini. Nah, jadi teman-teman boleh bisa bedakan ya. Kalau pakai metode Jacobi itu bagaimana, pakai metode Gauss-Seidel itu bagaimana. Nah, itu DP beda itu dia mau ambil nilai itu. DP perbedaan itu cuma di situ. Tetapi ujung-ujungnya solusi yang didapatkan adalah solusi yang sama. Oke, untuk yang metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel kira-kira seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, ada pertanyaan mungkin seputar itu. Ada yang mau bertanya?
Halo. Ada yang bertanya atau pas? Ayo coba. Ner, Ya, kalau dari keunggulan Ner, dari antara dari Jacobi dengan Gauss Seidel, apakah Gauss Seidel lebih unggul karena melakukan iterasi lebih sedikit Ner? ya teman-teman sudah bisa lihat langsung di sini ya. Teman-teman sudah bisa lihat langsung. Jadi kalau misalnya untuk yang di Jacobi, itu kan tadi Ner bilang ya, kalau pakai Jacobi itu kan dia error itu teman-teman lihat ya dari DP nilai error ini ya. Minus minus plus, minus minus plus. Jadi kayak ini ya, ada satu di angka positif, positif, kayak gini berbalik angka minus, positif, positif, minus. Nah itu berarti kan DP apa ya? Kayak model zigzag begitu ya. Jadi misalnya positif, positif, minus, positif, positif, minus, kayak zigzag, zigzag begitu. Nah kalau orang lihat di sini ya, kalau orang lihat di sini di Gauss Seidel ya walaupun agak di sini juga ada ya, ada sini DP zigzag zigzag ini ya. Tapi pada umumnya sih kayak lebih ini ya, lebih stabil ini ya kalau orang lihat. Minus 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 sampai dia jadi 0. Nah, jadi kalau misalnya orang lihat sini kayaknya yang Gauss Seidel itu DP iterasi itu lebih sedikit sini ya. Kalau ini dia boleh langsung dapat ini 243. Kalau di sini kira-kira di iterasi ke-16 ini dia dapat 243. Tapi semua juga itu tergantung dari penilai awal sini ya. Kalau di sini isi 0. Nah, ini di kira-kira di 13 lah kira-kira dia boleh dapat. Kalau misalnya isi 0. Nah, jadi teman-teman sudah bisa lihat no. Ya, mungkin yang sering dipakai ini no, yang Gauss Seidel. Tapi setidaknya teman-teman tahu dong DP metode-metode apa yang ada. Jadi dari Gauss Jordan mungkin orang harus pivot, harus hitung satu-satu sampai metode yang ya bisa dibilang sederhana, simpel. Jadi kalau menurut Ner sih kayaknya Gauss Seidel ini yang lebih cepat. Ada lagi? Mir mau bertanya. Ya, silakan. Mir berarti kalau misalnya mau baking, kalau ada tugas tuh Mir, kalau mau tulis di kertas, berarti orang boleh pakai bantuan Excel atau mau tulis secara manual Mir? Mau cari DP iterasi. Kalau mau pakai Excel, nah ini kan kalau suruh tulis tangan suruh tulis tangan. Nah, berarti kan itu harus pakai ini ya, sampai dengan DP jalan-jalan. Karena kalau tulis di kertas itu kan ketika mau langsung tulis DP jawaban seperti ini ya. Misalnya mau langsung tulis jawaban seperti ini. Itu tidak akan kelihatan ya bagaimana DP cara-cara penyelesaian. Jadi ketika kalau langsung tulis. Beda dengan kalau misalnya orang pakai kayak Excel begini. Ketika orang pakai Excel begini, tinggal lihat saja sini no. Oh, ini DP rumusnya begini. Oh, ini rumusnya begini. Ini rumusnya begini. Ini rumusnya begini. Nah, orang bisa langsung lihat. Tapi ketika itu orang tulis di dalam kertas, orang tidak tahu DP cara dapat ini bagaimana. Jadi kalau menurut Ner sih, ketika misalnya suruh tulis di kertas itu dia, ya pakai cara-cara yang orang boleh ikuti DP penyelesaian. Jadi kalau misalnya mau tulis seperti ini ya agak kurang dapat lihat ya DP cara penyelesaian. Ya, tapi kalaupun apa tergantung soal lah, tergantung soal. Dari soal kan diminta oh mau pakai metode apa. Nah, jadi ketika misalnya dari 6 metode itu, dari 6 metode yang ada teman-teman misalnya diminta untuk pakai metode Gauss, nah teman-teman tahu bagaimana mau baking. Misalnya ketika diminta pakai metode dekomposisi LU, nah teman-teman juga tahu bagaimana mau cari. Nah, kalaupun misalnya ditulis tangan, kalau misalnya suruh pakai metode Jacobi atau pakai metode Gauss Seidel. Nah, jadi pertanyaan kan seperti itu yang mungkin Andreas datanya. Iya benar. Nah, sebenarnya boleh juga sih ketika orang mau ini orang mau bikin pakai ini.
Nah, jadi setiap bikin tabel, jadi kayak bikin tabel saja begini. Nah, nanti di DP di pinggir sini, tulis DP keterangan seperti ini. Satu. Jadi istilahnya ada, kalau tulis tangan istilahnya ada inilah, ada DP cara penyelesaian. Jangan langsung begini. Jangan langsung begini dah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi walaupun teman-teman pakai alat bantu, misalnya pakai Excel, tetap mesti ada lah, usahakan mesti ada ini. Itu kalau tulis tangan ya. Beda kan dengan kalau misalnya suruh pakai komputer atau pakai apa. Kalau dari Nersi kira-kira seperti itu sih. Supaya nanti yang diperiksa tahu DP jalan dong. Ini nggak dapat dari mana. Karena biasa kan kalau matematika ketika mau ditulis tangan yang ditanyakan DP jalan-jalan lah. Jadi istilahnya dari ner-ner atau dari inci-inci ingin mau cari tahu mengenai pemahaman terkait metode ini seperti apa begitu. Jadi yang dinilai itu bukan DP hasil. Yang dinilai itu bukan DP hasil tapi dari bagaimana mengenai pemahaman. Akan itu dia. Ya memang kalau mener sih jaga periksa DP jalan ya. Kalau mener, jadi mener langsung bilang ya. Kalau mener jaga periksa DP jalan. Jadi biar ngoni so tulis DP jawaban koknya ada DP jalan, ya ada poin sih. Kalau dari mener penilaian dulu ya, ada poin sih, tapi cuma sedikit dibandingkan dengan ada yang tulis jawaban sota panjang-panjang. Kok mungkin ada tersalah DP minus saja, tersalah DP minus ataupun tersalah apa. Nah itu kan pasti DP hasil akan beda ya, ketika misalnya dia tersalah DP minus. Nah tapi mener nilai di situ dari DP pemahaman. Kalau mener ya, mener nilai situ dari DP pemahaman. Ya walaupun ketuk DP nilai nyanda full karena memang ada tersalah hitung, nah makanya dia hasil jadi beda. Tapi menurut mener nilainya itu akan lebih tinggi daripada yang langsung tulis jawaban tanpa ada DP jalan. Kalau dari mener sih begitu dong. Ya matematika kan kalau salah hitung kan ya wajar lah, masih manusia tuh. Mungkin karena kurang teliti jadi dia tersalah hitung. Tapi jangan disengaja juga sih. Tulis-tulis begitu kong ya masalah jo. Benar kan mau nilai dia. Jangan. Usahakan DP jalan betul, jawaban juga betul. Usahakan begitu. Kalau dari mener sih seperti itu ya. Mener lebih lihat bagaimana DP pemahaman terkait metode itu dibandingkan DP hasil. Oke, ada lagi? Andreas masih mau tanya lagi? Nah, enggak benar. Kasih benar. Siap. Yang lain bagaimana ini? Jadi mungkin teman-teman boleh belajar ya terkait materi-materi sebelumnya. Itu kalau nggak salah minggu depan, minggu UTS Kang. Kalau nggak salah minggu depan itu minggu UTS. Jadi ya untuk yang metode numerik ini kemungkinan akan mau ada UTS minggu depan. Tapi nanti mener mau koordinasi dengan ya mungkin dengan mener Ken. Ya siap-siap Jone, belajar bagaimana dia bicara dan lain-lain seterusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah ada pertanyaan, mener mau kasih ulang kode presensi. Nah ini kode presensi, silakan bagi yang belum isi kode presensi. Silakan bagi yang belum isi kode presensi. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang tak lewat ya, mungkin di metode LU atau misalnya metode Gauss mungkin tak lewat, ya enggak apa-apa. Ini Ner juga record toh. Nah, recording dari Ner ini Ner juga isi di YouTube. Nanti cari ya Ner penama. Ada di situ ada materi-materi ya. Kalau mau masuk ke belajar ulang.
Oke, sudah ini, so isi kode, so isi presensi semua. So aman? Sudah, Ner. Aman nih? Oke. Sudah, Ner. Materi ini so kelar. Sudah, Ner. Siap. Sampai materi ini so kelar. Ner ucapkan terima kasih nih atas kehadiran dan perhatiannya selama ikut kelas ini. Mudah-mudahan apa yang Ner ada jelaskan tadi, teman-teman boleh ikuti semua Oke, bagi yang sudah isi presensi, sudah bisa dipersilakan untuk leave room. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih, Ner. Sorry. Untuk ini ketep Ner ada tugas Ner ada tugas. Ya. Karena pakai Excel boleh ya. Ner harap lebih simpel Nanti ada tugas, DP tugas nanti Ner taruh di e-learning Ya, ini enggak berat-berat sih karena kan pakai ini orang boleh pakai kali ini boleh pakai apalah, boleh pakai Excel. Aman yang kayak Ner ada tunjuk tadi. Oke, sudah cuma itu Ner penyampaian terkait tugas. Oke, Ner, makasih. Sip. Thank you semua. Ner, terima kasih. Terima kasih, Ner. Baik, Ner, terima kasih.